Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Laili Tutorial. Dan untuk kali ini akan membahas pengenalan tentang NPWP. Definisi dari NPWP itu sendiri yaitu merupakan nomor pokok wajib pajak berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Nomor pokok wajib pajak atau NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban wajib pajak. Fungsi dari NPWP itu sendiri yaitu yang pertama sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak sehingga kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Lalu yang kedua, untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Yang ketiga, fungsi dari NPWP yaitu untuk keperluan yang berhubungan dengan dokumen perpajakan, sehingga semua yang berhubungan dengan dokumen perpajakan harus mencantumkan NPWP. Berikutnya, untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perpajakan, misalnya dalam surat setoran pajak. Dan berikutnya ada untuk mendapatkan pelayanan dari instansi-instansi tertentu yang mewajibkan mencantumkan NPWP dalam dokumen-dokumen yang diwajibkan. Misalnya dokumen impor atau ekspor, pinjaman kredit bank, dan lain-lain. Lalu fungsi NPWP berikutnya untuk keperluan pelaporan SPT massa dan tahunan. Itulah tadi fungsi dari NPWP. Selanjutnya kita akan masuk manfaat dari NPWP. Manfaat NPWP yaitu wajib pajak akan terhindar dari sanksi hukum. Lalu yang kedua, wajib pajak dapat terhindar dari kenaikan tarif sebesar 20% untuk pemotongan PPh pasal 21. Selanjutnya kita masuk kartu NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Kartu NPWP adalah kartu yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak atau KPP yang berisikan nomor pokok wajib pajak dan identitas lainnya. NPWP harus dituliskan dalam setiap dokumen perpajakan, yaitu untuk mengisi NPWP, formulir pajak yang dipergunakan wajib pajak, lalu surat menyurat dalam hubungan dengan perpajakan. Dan yang ketiga, hubungan dengan instansi tertentu yang mewajibkan mengisi NPWP. Selanjutnya kita akan masuk arti kode NPWP. Di sini ada contoh dari NPWP, ada 01375 706 7-321.000. Ini ada artinya. Arti dari kode NPWP di sini yaitu untuk 2 digit pertama. Jadi 2 digit pertama ini merupakan identitas wajib pajak. 01 sampai 03 merupakan wajib pajak badan. Sedangkan 04 dan 06 merupakan wajib pajak pengusaha, 05 merupakan wajib pajak karyawan, 06 sampai 09 merupakan wajib pajak orang pribadi. Sehingga di sini bisa kita lihat nomor pokok wajib pajak ini yaitu merupakan wajib pajak badan karena 2 digit pertamanya 01. Lalu
6 digit kedua ini merupakan nomor registrasinya. Nomor registrasi atau nomor urut yang diberikan kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak kepada kantor pelayanan. Lalu 1 digit ketiga ini merupakan cek digit untuk mengecek secara komputerisasi. Lalu 3 digit keempat, jadi 3 digit keempat ini merupakan kode kantor pelayanan pajak. Jadi setiap wilayah memiliki kode kantor pelayanan pajak atau KPP yang berbeda. Lalu 3 digit terakhir yaitu merupakan kode pusat. Untuk 000 berarti wajib pajak tunggal atau pusat. Apabila ada nomor 3 digit terakhirnya 001 berarti cabang nomor 1, 002 berarti cabang nomor 2 dan seterusnya. Jadi inilah arti dari kode NPWP. Selanjutnya kita masuk pihak yang wajib mendaftarkan NPWP, yaitu yang pertama orang pribadi. Orang pribadi di sini yaitu orang yang menjalankan usaha dan pekerja bebas. Orang yang tidak menjalankan usaha tetapi penghasilannya melebihi PTKP, ini masuk sebagai orang pribadi. Lalu yang ketiga, wanita kawin, pisah harta. Yang kedua, pihak yang wajib mendaftarkan NPWP yaitu badan usaha. Dan yang ketiga, orang pribadi dan badan usaha yang bertindak sebagai pemungut atau pemotong pajak. Kita lanjut, berikutnya syarat membuat NPWP. Syarat membuat NPWP di sini bisa kita lihat syarat-syarat membuat NPWP untuk karyawan atau pekerja kantoran, atau untuk wirausaha, dan untuk wanita yang sudah menikah. Jadi di sini ada syarat membuat NPWP sesuai dengan kebutuhannya. Yaitu apabila untuk karyawan atau pekerja kantoran, untuk wirausaha, dan yang ketiga untuk wanita yang sudah menikah. Ini merupakan syarat-syarat membuat NPWP. Selanjutnya kita masuk langkah-langkah mudah, 5 langkah mudah membuat NPWP pribadi. Yang pertama kita siapkan dokumen persyaratan yang telah difotokopi sesuai dengan ketentuannya. Lalu datang ke kantor pelayanan pajak, tapi untuk sekarang kita bisa melakukannya secara online, tidak perlu datang ke kantor pelayanan pajak. Dari kantor pelayanan pajak, kita akan mengisi formulir pengajuan NPWP dan menyerahkan berkas ke petugas pendaftaran. Setelah menerima tanda terima, dan kita akan diberikan NPWP. Cara mendapatkan NPWP ini juga bisa secara online. Yang pertama melengkapi dokumen, apabila pribadi persyaratannya, dan apabila badan dengan persyaratannya. Semua dokumen, apabila kita melakukan pendaftaran, upload dokumen melalui e-registration. Jadi di sini, untuk mendapatkan NPWP, kita bisa juga secara online. Apabila tidak langsung datang ke kantor pelayanan pajak. Lalu setelah kita mengisi dan melengkapi dokumen, kita menunggu penerbitan bukti penerimaan surat, yaitu yang dikeluarkan oleh KPP atau kantor pelayanan pajak. Lalu berikutnya kita menerima NPWP dan SKT, yaitu surat keterangan terdaftar. Dikirimkan melalui pos tercatat ke alamat wajib pajak. Jadi ini apabila cara mendapatkan NPWP secara online langsung, kita bisa online dimanapun dan mendapatkan NPWP-nya sesuai dengan alamat akan dikirimkan melalui pos. Lalu berikutnya ada prosedur permohonan penghapusan NPWP orang pribadi. Jadi apabila orang pribadi atau pekerja tidak membutuhkan lagi NPWP,
kita bisa mengajukan permohonan atau penghapusan NPWP. Yaitu yang pertama, wajib pajak menuju ke TPT dan mengambil nomor antrian. Jadi tempat KPP, lalu wajib pajak menuju loket setelah petugas loket memanggil nomor antrian. Lalu berikutnya, petugas loket mengecek kelengkapan formulir permohonan penghapusan NPWP dan dokumen pendukung lainnya. Apabila lengkap, bisa langsung ke berikutnya. Apabila tidak lengkap, maka akan dikembalikan berkas wajib pajak. Setelah lengkap, maka wajib pajak mengambil langsung surat keputusan penghapusan NPWP dan surat pencabutan pengukuhan atau PKP atau surat penolakan penghapusan NPWP di TPT setelah jangka waktu 6 bulan sejak permohonan diterima lengkap dengan membawa bukti aslinya. Jadi inilah prosedur permohonan penghapusan NPWP orang pribadi. Itulah tadi pembahasan kita tentang nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.